Hari ini tema yang terakhir dari judul khotbah 7 kesukaran hidup, yang hanya Allah dalam Yesus Kristus menjadi jawabannya. Tema dan renungannya hari ini berjudul kesukaran dalam menghadapi cobaan iblis. Kesukaran dalam menghadapi cobaan iblis. Firman Allah terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pelayanan pada hari ini adalah membahas satu tema yang luar biasa. Tema tentang cobaan iblis. Jika saja iblis tidak mencoba manusia pertama nenek moyang kita Adam dan Hawa, lalu air mata tidak mewarnai hari-hari manusia. Kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, bahkan kematian tidak mewarnai setiap kita. Kita akan hidup mungkin kekal di dunia ini karena untuk itulah Tuhan tempatkan bagi kita. Manusia tidak diciptakan Tuhan untuk tinggal di bulan atau salah satu planet yang lain yang diciptakannya. Bumilah tempat kediaman kita. Walaupun ada istilah si cebol rindukan bulan, apa daya tangan tak sampai. Sekarang kecanggihan zaman telah membawa si cebol ke bulan. Tapi sekali lagi bulan bukan tempat tinggal kita. Lalu apa tempat tinggal kita? Bumi. Tempat di mana kita bisa bekerja, menggenapi firman dengan peluh di muka-muka makan rezeki. Jadi saya beberapa saat yang lalu telah berkhotbah dengan tema bahwa pencobaan itu datang dari beberapa sudut. Pencobaan datang daripada Allah yang mengizinkan apapun yang terjadi. Pencobaan datang dari iblis yang akan kita bahas pada hari ini. Tetapi juga pencobaan bisa datang dari sesama kita, yang sebenarnya dan selayaknya menjadi kakak rohani, menjadi panutan dan contoh teladan hidup beriman bagi kita. Tapi bukankah seringkali kita kecewa? Juga datang dari godaan diri kita sendiri karena keinginan kita yang tak terpenuhi. Rasul Yakobus berkata, kenapa kamu bertengkar dan berkelahi? Karena keinginanmu yang tidak terpenuhi. Berarti keinginan kita yang tidak terpenuhi itu telah menjadi cobaan besar bagi kita. Karenanya jika kita bisa kuasai diri kita, kita bisa kuasai keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang merusak diri dan membuat putus hubungan kita dengan Tuhan Allah dan sesama. Kalau saudara bisa memenangkan dirimu, kau pahlawan yang menang perang. Rupanya banyak orang mengatakan bahwa musuh yang paling besar itu bukan di luar kita. Musuh yang paling besar itulah diri kita sendiri. Keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan. Dan kalau saja kita bisa kendalikan diri, kita bisa kuasai diri kita lewat pertolongan Allah, lewat rohnya, maka orang menamakan kita seorang pahlawan yang menang perang. Dan peperangan itu rupanya kita berperang melawan diri kita sendiri. Dan kita harus menang dan tidak boleh kalah. Sekalau kita kalah, nama Tuhan dipermalukan. Dan banyak orang tersandung dan tidak jalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita harus berdoa supaya Tuhan sendiri membantu kita mengalahkan diri kita dan memenangkan peperangan itu. Dan hari ini kita akan bahas cobaan dari iblis. Kita sudah bahas beberapa saat yang lalu tentang pencobaan yang datang dari Tuhan Allah. Hari ini juga kalimat yang sama mewarnai kupasan firman. Ada 3 hal besar yang kita baca dan temukan dalam bacaan pada hari ini yang kita bisa pelajari. Bagaimana iblis dengan metode dan caranya, dan bagaimana pula kita bisa memenangkan iblis itu di dalam peperangan iman kita. Yang pertama saya beri judul, cara setan memperkenalkan dirinya kepada Tuhan Allah dan kepada siapa saja. Mula pertama, iblis memperkenalkan diri kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa dia Tuhan atas semesta alam. Ayat 8 dan ayat 9 mengatakan demikian. Ayat 8 dan 9 dari Matius 4 hari ini berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis menuntun Tuhan ke atas gunung yang tinggi, kata Alkitab, dan memperlihatkan kerajaan dunia. Iblis kehilangan identitas.
Sehingga dia berusaha menemukan sesuatu untuk menampakkan identitasnya. Kepada Tuhan Yesus, dia tidak bisa membuktikan dirinya kecuali dia membohong dan menipu dan tidak rasa malu. Mengatakan bahwa dunia ini miliknya. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan Allah yang berubah diri menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan ke dalam tanganku. Berarti tidak ada satu kuasa di luar tangan Tuhan Yesus yang diizinkan terjadi pada saudara, pada saya. Jaminannya terlalu pasti. Rambut di kepalamu aku hitung, dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Jaminan itu berlaku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu, setan menampakkan diri kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa dia pemilik dari segala perkara. Dan dia hendak mempersembahkan kepada Yesus. Dia kehilangan identitas dirinya. Tapi pada waktu dia menggoda Adam dan Hawa, dia tidak mempergunakan metode dan kalimat yang sama. Dia mengatakan dirinya lewat ular, makhluk yang sangat cerdik. Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati. Kristus mengiyakan bahwa ular adalah makhluk yang paling cerdik. Saya bersyukur kalau sudah pintar dan bergelar tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya berdoa supaya gelarmu tidak menghambatmu percaya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya gelar ilmu yang kau dapatkan tidak membuatmu sombong, takabur, dan menganggap diri orang lain menjadi rendah, dan Anda sepertinya pintar dalam segalanya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik muda, belajarlah sampai ke Cina, kata nasihat orang-orang tua dulu. Berarti Cina mungkin yang terjauh untuk mendapatkan ilmu, atau Cina juga gudang dari ilmu. Belajarlah sampai ke sana. Tapi belajarmu tidak membuatmu ragu terhadap Tuhan Allah. Dan jadi seperti seorang pintar yang berkata, manusia itu adalah makhluk monyet yang berubah bentuk. Monyet tidak diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Karenanya kita tidak bisa disebut monyet berubah bentuk. Karena monyet tidak diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Lalu siapakah yang segambar dengan Tuhan Allah? Manusia. Alkitab menceritakan tentang proses penciptaan dari manusia. Alkitab berkata diambilnya segumpal tanah yang tak berarti, dibentuknya manusia, dan dihembuskannya nafas. Nefes, bahasa aslinya Alkitab berkata nefes. Nefes yang dari Allah. Lalu manusia berubah menjadi makhluk hidup. Karena perintah penciptaan berbunyi, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Jadi karenanya pendapat yang mengatakan bahwa manusia adalah monyet yang berubah bentuk salah dan keliru. Kenapa? Karena hanya kepintaran membuat manusia meragukan Tuhan Allah. Manusia salah ngomong. Manusia salah kalkulasi. Manusia salah mengambil putusan dan pilihan. Hanya karena kepintaran membuat dia menjadi lain. Karenanya secerdik-cerdiknya ular, ada yang lebih pintar dari ular karena yang menciptakannya adalah Tuhan. Dan iblis memakai ular, makhluk yang cerdik. Tetapi kepada Tuhan Allah waktu peristiwa Ayub, Alkitab berkata anak-anak Tuhan berkumpul dan iblis ada di sana. Di hadapan Tuhan Allah yang begitu kudus, yang apapun dan siapapun tidak boleh masuk, iblis mampu masuk. Kalau iblis bisa masuk di tempat hadiratnya Tuhan Allah, sulit apa untuk iblis masuk di gereja dan membuat kita iri melihat orang berbaju bagus, dan membuat kita tergoda melihat pembawa kolekte cukup cantik, membawa kita lalu melihat handphone orang yang tertinggal, dan kita lupa bahwa itu bukan milik kita. Iblis pun masuk dalam gereja.
Iblis pun masuk dalam hati sementara Surah dengar khotbah dan berkata, apa benar khotbah pendeta itu? Apa benar yang dikatakan Pak Pendeta itu? Selalu kehilangan roh dengar-dengaran. Selalu kehilangan roh ketaatan. Karena iblis menggoda. Iblis kehilangan identitas. Karena dia memakai makhluk yang paling pintar yang bernama ular. Tapi pintar saja tanpa tulus, perusak dan racun kehidupan. Karenanya di samping kita pintar, kita mesti tulus. Kepintaran kita dapat di sekolah, ketulusan kita dapat dari Tuhan Allah. Dua-dua mesti jalan. Dua-dua mesti saling menopang untuk membuat kita maju selangkah. Bukan merayap, tapi mendaki. Karena sasarannya ada di atas, kepala dan bukan ekor. Sasarannya bukan ada di rata sana, di mana kita merayap mendapatkannya. Tapi sasaran kita lah kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Karenanya jadilah Kristen yang mendaki dan bukan Kristen yang merayap. Merayap berarti gitu-gitu saja, tidak berubah. Bertahun-tahun berada dalam Tuhan, bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun melayani, tapi gitu-gitu saja karakter dan sifatnya tidak berubah dan tidak bertobat. Tapi kalau Anda menjadi Kristen yang mendaki, berarti selangkah berbeda dengan kau raih. Apelimus artinya naik lebih tinggi dari standar yang kau raih. Berarti kalau kita jadi Kristen yang berbeda dari kemarin, itu baru betul. Berarti kita jadi Kristen yang mendaki dan bukan merayap. Jadi karena itu hari ini kita baca setan kehilangan identitas. Dan pada waktu Ayub, kisah Ayub dan semua orang saleh berkumpul, anak-anak Allah. Alkitab mencatat dalam kisah Ayub pasal 1, iblis ada di sana. Dan pada waktu Allah melihat iblis, Allah bertanya, "Hei iblis, dari mana kau?" Dan iblis memperkenalkan diri sebagai wisatawan. Karena dia kehilangan identitas. Dia nggak tahu pribadi yang model mana dia harus memperkenalkan diri. Keren, iblis adalah wisatawan. Bahasa lainnya penjelajah. Bahasa yang paling buruk pengembara. Berjalan tanpa arah dan tujuan. Dan Tuhan berkata, kalau kau pengembara, kau wisatawan, pasti kau kenal hamba-Ku Ayub. Lalu Tuhan Allah berkata, iblis berkata, aku kenal, dia seorang kaya. Tapi aku juga tahu bahwa kekayaannya itu dipagari oleh kuasa, sehingga aku tidak bisa menjamahnya. Tapi coba kau angkat pagar itu, aku bisa menjamahnya. Aku rubah posisinya dari kaya menjadi miskin, dan pasti dia menghujat engkau. Nah, karena itu iblis memperkenalkan diri sebagai pengembara. Suratan Rasul Yakobus berkata, iblis seperti singa berjalan mengaung-ngaung, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Karenanya jika kita tidak mawas diri, kita tidak jadi siuman, orang yang waras. Siuman artinya waras. Berarti iring Tuhan itu bukan saja perlu iman, perlu juga akal sehat. Waras. Dan akal sehat kita mesti menopang iman kita. Bukan akal sehat kita, kepintaran kita menghadang langkah iman itu. Karena Alkitab berkata, tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Karenanya lebih baik bodoh asal percaya kuasa Tuhan daripada pintar muka dan belakang gelar sampai kertas HVS tidak mampu memuatnya dan meragukan Tuhan dan menjadi tidak percaya.
Alkitab berkata Tuhan memakai orang bodoh mempermalukan orang pintar. Tuhan memakai orang lemah mempermalukan orang kuat. Tidaklah berarti marinyo jadi orang bodoh supaya dipakai Tuhan. Bukan itu. Karena orang bodoh itu apa menjadi andalannya. Orang lemah itu apa yang menjadi andalannya? Tidak ada sama sekali. Orang bodoh itu tidak punya andalan apa-apa. Karenanya Tuhan lalu menjadi segalanya bagi dia. Tuhan menjadi kekuatannya, Tuhan menjadi andalannya, Tuhan menjadi sandarannya, dan Tuhan menjadi tempat dia berpijak. Karenanya Tuhan bekerja secara penuh dalam diri orang-orang seperti itu. Mohon maaf, saya ini orang sekolah. 9 tahun saya sekolah hanya untuk menjadi pendeta. 4 tahun di seminari Bethel, 3 tahun di STT Jalan Proklamasi nomor 27, di mana semua pendeta Protestan sekolah di situ. Dan saya 3 tahun di Korea. Saya sekolah 9 tahun lebih, masuk 10 tahun hanya untuk jadi pendeta. Tapi makin belajar saya, makin saya rasa saya nggak ngerti apa-apa. Makin banyak saya sekolah, makin saya bodoh. Makin saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan campur tangan. Lalu waktu berbicara tentang Tuhan, saya bilang sama akal saya, lo minggir ke belakang. Lo jangan ikut campur di sini kalau aku sudah percaya sama Tuhan Allah. Saya kalau bangun gereja macam begini kan akal bilang, duitnya dari mana? Iman tinggal iman. Duit dari mana? Mau bangun gereja terbesar, betul. Tapi ngaca, siapa lu? Ambil kaca lalu berkaca, siapa kau? Makanya kawan-kawan ikut membantu. Siapa lu? Suku ikut di bawah-bawah. Orang Ambon bisa apa? Orang Ambon itu cuma satpam di gedung-gedung bertingkat. Tax collector. Begal. Kemarin saya karang buku. Saya sudah karang buku The Art of Talking to Yourself. Sudah hampir sepertiga selesai. Ya sepanjang hari kemarin saya tulis. Saya capek, saya on televisi. Begitu saya on, ada berita tentang copet pun ada sekolahnya. Jadi TV memberitakan tentang begal dan juga tentang copet. Ada seorang bernama Abeng. Dia 20 tahun mencopet dan tidak ketangkap polisi. Tahun ke-21 ketangkap. Dia temukan kawan-kawannya di pinggir jalan yang anak-anak terlantar ini. Dia bawa ke tempat dia kos. Lalu dia ambil semacam waskom kecil dan dia taruh ke neker. Dan diajar mereka bagaimana mencipit ke neker itu dengan telunjuk. Wah, dalam hati saya boleh juga ini ya. Dilatih. Jadi kalau sudah bisa tangkap ke neker, tahu ke neker? Gunduk. Haleluya. Tangkap gondok terus. Jadi kalau gondok bisa ditangkap pakai jari begini, dompet orang seketika juga hilang tanpa dia sadari. Coba Abeng bisa ngajar orang bagaimana mencopet. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita semua ini dihina-hina orang, tenang. Kalau orang bilang orang Papua bisa apa? Tenang. Orang Pengadi dari Papua ini, selamat datang adik. Jangan kemana-mana dulu, habis ibadah kita makan siang. Karena firman Allah berkata, secangkir air sejuk saja kepada seorang bernama hamba Tuhan tidak hilang pahalanya. Arti, yang bukan hamba Tuhan jangan ikut-ikutan. Jadi Tuhan begitu luar biasa kan? Jadi sudah lihat di sini, kalau kita terlalu pintar juga susah. Tapi kalau kita terlalu bodoh juga susah. Harus pintar. Tapi pintar yang takut Tuhan, pintar yang berserah kepada Tuhan Allah. Kalau orang bodoh saja dipakai Tuhan Allah dan luar biasa. Apalagi pintar dan dipakai Tuhan. Apalagi kuat dan dipakai Tuhan. Ledakan-ledakan dalam hidupnya terjadi dan orang terheran-heran dan berkata, Allahmu luar biasa. Bolehkah aku mempercayainya? Haleluya. Karena itu iblis memperkenalkan diri sebagai pengembara. Dan Allah berkata kepada iblis, oke, kau ambil apa yang kau harus berbuat terhadap. Dan terbukti apa yang diperbuat oleh iblis tidak menggoyahkan imannya si Ayub. Dan
Alkitab mencatat Ayub tidak bersalah dan berdosa kepada Tuhan Allah dengan bibirnya. Lalu kepada saudara dan saya, iblis perkenalkan diri sebagai siapa? Sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Yohanes 10:10 Yesus berkata, adapun iblis itu, pencuri itu, hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi setan memperkenalkan diri bagi saudara dan saya sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi kalau kau kehilangan sesuatu dalam hatimu, pasti iblis telah mengambilnya. Kau kehilangan sesuatu, pasti apapun yang kau cari setengah mati, tapi kau tidak mendapatkannya. Seperti apa kata Tuhan, kata setan kepada Allah, karena engkau memagari apa yang engkau berikan kepadanya. Kalimat ini cukup menarik. Apa yang Tuhan beri dia pagari. Tapi kalau apa yang setan beri, dia tidak pagari. Ini bedanya di situ. Jadi kalau kita dapat rezeki dari setan, dia nggak tahan lama. Tapi kalau kita dapat rezeki dari Tuhan Allah, kita makan pada generasi kita, pada generasi anak kita, pada generasi cucu kita, dan generasi cicit kita. Sampai pada generasi berikutnya, Indonesia kehilangan bahasa untuk membahasakannya. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Lihat orang-orang yang ada di koran, di televisi. Karena bukan rezeki yang didatangkan oleh sesuatu yang luar biasa, tapi dengan hasil curian, dengan hasil korupsi. Dia menderita, dipermalukan. Bahkan dia tinggal di kamar 10 tolu di Cipinang. Kamar 10 tolu ade dari Papua, artinya kamar nomor 13. Dan 13 itu memang angka sial. Tapi justru di kamar 10 tolu itulah Jack Marpaung yang sekarang telah jadi penginjil bertobat. Dan lagunya adalah Kamar 10 Tolu. Sudah pernah dengar lagu itu? Katanya sih ada. Tapi tidak usah kau nyanyikan. Lebih kau nyanyi lagu rohani. Jauh lebih baik menggugah batinmu daripada Kamar 10 Tolu. Sehingga kau mimpi anakku juga nanti satu waktu akan juga menjadi penghuninya. Jangan. Haleluya. Jadi itu yang pertama, setan kehilangan identitas. Karena dia jangan bersahabat dengan orang yang gak jelas identitasnya. Dan itulah iblis. Jangan jadikan dia sahabat. Dia adalah musuh kita. Olehnya kita harus lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan ajak bicara dan kompromi dengan setan. Saya banyak kali jumpa teman-teman waktu dulu saya masih melayani, masih jadi penginjil keliling kemana-mana sampai ke Pulau Sumba. Di Sumba itu ada satu pedalaman bernama Tanah Riu. Lalu pendeta Andreasani di sana berkata, Pak Pendeta Yakub, dalam KKR lawatan Bapak kali ini kita mau berkhotbah di pedalaman. Silakan bos. Ke sana pakai apa? Pakai kuda. Waduh. Saya bilang saya ini dari kecil sampai umur begini sampai sudah pakai kumis, gak pernah naik kuda. Jadi kalau saya coba naik kuda daripada saya jatuh patah kaki jalan temiring-miring sebagai hasil penginjilan kan gak lucu. Ada nggak cara lain untuk ke sana? Dia bilang ada Pak. Apa? Truk angkat sapi. Oke, lebih naik truk angkat sapi lebih bagus daripada naik kuda dan jatuh patah kaki. Maka dipilihlah satu mobil truk Fuso yang angkat sapi. Dan semua pelayan dan jemaat yang ingin ikut KKR di pedalaman ikut semua. Lalu bagaimana caranya tutup di atas ini supaya jangan kepanasan? Kalau terlalu panas, seorang mengusulkan, nanti saya ambil spray rumah saya saja. Maka ikat spray dan dalam perjalanan 6 jam di atas batu yang begini. Dan akhirnya sampai di sana baru paruh jalan, spraynya sudah hancur, terlepas semua karang. Sampai di sana, betul-betul pedalaman. Kita ditempatkan di sebuah rumah panggung. Yang di bawah panggung itu celah-celahnya besar. Saya tenang ke bawah. Ada babi, ada ayam, ada kambing. Wah, luar biasa. Lalu saya tanya sama pendeta Andreasani, ketua BPD kita di sana, mana pendetanya Pak? Itu Pak. Yang mana? Itu yang dia angkat alang-alang, ilalang, yang dia tebas dan dia angkat sampai kepalanya semua ketutup, hanya mata aja yang mau. Saya itu dia ya. Siapa namanya? Daud. Pak Daud. Wow, dia goyangkan tangan.
Saya pikir dia ambil ilalang itu untuk mungkin mau bakar babi atau mau bakar apa. Saya pikir, wah puji Tuhan, dalam hati saya ini hari kita makan enak, ada pesta karena mungkin dia bakar babi. Nggak taunya itulah kasur buat saya tidur selama 2 hari KKR. Jadi di atas celah-celah itu dia taruh ilalang itu, lalu dia taruh tikar, dan itulah tempat tidur saya selama 2 hari KKR. Dan selama KKR itu luar biasa. Baru saya tahu orang ini buta huruf, tapi jemaatnya luar biasa banyaknya. Dari setiap ayat yang dia mau khotbahkan, dia suruh baca ini aja, dan pembaca baca dan dia kupas. Dia terangkan tentang firman. Saya terkagum-kagum melihat. Dan saya lihat dalam pelayanan-pelayanan ini ada orang kerasukan. Dan teman-teman saya pakai dialog dengan setan. Nama siapa? Nama. Lah namanya juga orang lagi kesurupan ditanya nama. Lah yang surupin dia ini kan setan, pembohong dan penipu. Maka dia kasih nama Agus. Ya. Istri Wilhelmina. Karena ini Papua. Ini di Sumba, Ambon, Papua sama-sama mirip-mirip. Beda dengan kalau Sumatera. Kalau setan kesurupan orang di Sumatera, nama Tigor. Haleluya. Istri Tiurlan. Boru Nabi Tupulu. Kacau. Haleluya. Anak berapa? Anak-anak 2. Lah setan kok diajak dialog? Setan tidak boleh diajak dialog. Apalagi suruh masuk setan masuk. Duduk setan mau minum apa? Ya iyalah buset, kok setan diajak minum, diajak ngomong. Setan tidak boleh diajakkan komunikasi. Setan cuma satu langkah yang kita buat. Dalam nama Yesus, setan keluar. Dari mana kau datang, ke situ kau pergi. Langsung. Baik deh tuh. Jadi setan kau boleh diajak dialog. Nah ini, jadi saudara-saudara, kita lihat di sini setan datang kepada kita dan memperkenalkan diri sebagai apa? Pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Karenanya lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kita. Di dalam nama yang ajaib, Yesus Kristus yang penuh kuasa. Berikan tepuk tangan bagi nama itu. Haleluya. Yang kedua, pencobaan yang datang pada kita masuk dalam program Tuhan Allah. Ayat 1 dalam bacaan pada hari ini Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ayat 1 bilang gitu. Ayat 1 berkata bahwa Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Wih, saya baca ayat ini saya heran-heran. Kok Roh Kudus bisa tuntun ke padang gurun untuk dicobai ya? Anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang adalah Allah menjadi manusia dalam rupa manusia, dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Rupanya padang gurun adalah medannya iblis. Padang gurun adalah tempat dia beroperasi. Dia tidak beroperasi di tempat yang nyaman. Dia tidak beroperasi di tempat yang seperti Taman Firdaus. Bahkan Taman Firdaus saja dia bisa coba iblis, coba Adam dan Hawa. Apalagi di padang gurun. Padang gurun adalah lambang. Lambang daripada masalah. Lambang daripada kesukaran hidup. Lambang daripada ular tedung, batu. Lambang daripada persungutan. Bukankah bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun dan bukan 40 hari? Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari. Bangsa Israel berjalan di padang tiap padang gurun 40 tahun. Dan hanya persungutan yang mewarnai mereka. Jadi padang gurun lambang dari kesukaran. Padang gurun lambang daripada putus asa, depresi. Dan itulah kesempatan-kesempatan bagi iblis untuk melepaskan panah apinya. Dia tidak menemukan metode lain kecuali membawamu kepada padang gurun. Jadi kalau ada di sini mengalami padang gurun, tenang. Roh sedang menuntunmu ke sana untuk dicobai,
Oleh karena apa? Sekali lagi saya katakan berkali-kali dan dengar saya katakan sekali lagi. Kita harus cobai supaya menang. Karena orang yang menanglah yang menjadi penghuni kerajaan sorga. Wahyu 2 dan 3 berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, dia akan duduk sehidangan dengan aku dalam pesta perkawinan anak domba. Kita harus dicobai supaya kita temukan Allah, temukan kita. Kita menjadi Kristen yang mantap, Kristen yang tidak cengeng, Kristen yang mandiri, Kristen yang harap Tuhan dan bukan yang lain. Jadi kalau kau cuma gandol sama orang, kau gandol sama sesuatu yang kau anggap hebat, Allah akan lepaskan semua itu lewat pencobaan. Supaya kau berdiri seorang diri dan genaplah firman yang dikhotbahkan Yesus dalam khotbah bukit. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin artinya tidak punya apa-apa walaupun kaya raya. Miskin artinya tidak bergantung pada apapun siapapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, hanya pada Tuhan saja. Jadi kalau seorang miskin di hadapan Tuhan Allah, Allah menemukan tempat. Allah menemukan kesempatan untuk hadir bersamamu dan genaplah firman-Nya, Immanuel, Allah menyertai kita. Karenanya kalau ada sandaran-sandaranmu yang palsu itu, kalau tempat-tempat berpijakmu yang rapuh itu, Tuhan akan izinkan pencobaan di bawah tuntunan Roh Kudus. Supaya pencobaan itu akan memporak-porandakan segala sandaran, memporak-porandakan segala sesuatu, sehingga kau berada seperti orang miskin di hadapan Tuhan Allah. Supaya dia dapat menyatakan kuasa dan keajaibannya. Saya kemarin khotbah dan masih saya ingat. Dalam minggu lalu punya khotbah. Kalau kita selalu terbiasa dengan mama dan papa. Ada apa-apa lari ke mama. Ada apa-apa lari ke papa. Kita terbiasa dengan mentor. Ada apa-apa lari kepada mentor. Kita terbiasa dengan pendeta, dengan dokter, dengan orang-orang yang bisa memberikan solusi kepada berbagai pencobaan dan masalah kehidupan. Tetapi mereka tidak selamanya 24 jam sehari bersama kita. Mereka tidak selamanya 7 hari per minggu bersama kita. Tidak selamanya. Mereka 12 bulan setahun bersama kita. Lalu kadangkala kita berada seorang diri. Karenanya memacu diri sendiri merupakan salah satu kualitas kehidupan yang Allah perlukan dari kita. Pada saat kita kehilangan sandaran yang bernama suami tulang punggung keluarga, yang bernama orang-orang hebat yang kita andalkan untuk makan minum dan support kita, sekarang berdalam penjara karena terlibat korupsi, ditangkap KPK. Kita kehilangan pekerjaan yang selama ini kita harus rasa nyaman, tidak ada lagi masalah kehidupan. Karena miliar masuk per bulan dengan gampangnya. Dan peraturan pemerintah terjadi sehingga hilang rezeki yang banyak itu. Tuhan kadangkala lewat rohnya menuntun kita ke padang gurun untuk dicobai. Si pencoba senantiasa berada di sana, di tempat yang bernama padang gurun. Dan di sana dia mencobamu. Kalau Kristus anak Allah bisa dicobanya, apa lebihnya kita? Siapkan diri untuk berhadapan dengan pencobaan. Dan saudara harus menang dan bukan kalah. Karena dia beri jaminan di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang ada di luar. Dia beri jaminan bahwa jika Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa memisahkan kita dengan Allah yang kita sembah kalau kita beriman teguh kepada kesanggupannya? Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan satu. Karenanya Tuhan Yesus dituntun ke padang gurun. Jadi di sanalah setan menanti. Dia menanti karena padang gurun adalah tempatnya
Dia senang dengan tempat itu, karena di sana dia lebih leluasa, dan dia menemukan berbagai kesempatan untuk menghancurkan kita. Karena jika padang gurun, manusia kehilangan tempat berpijak, manusia kehilangan makan dan minum, manusia kehilangan sesuatu yang bernama kenyamanan, dan dia mengeluh, dia bersungut, dan itulah celah-celah bagi iblis. Lalu saya bertanya dalam hati, lalu kenapa Tuhan Yesus perlu dicoba? Dua alasan yang diberikan Alkitab. Tuhan Yesus harus dicoba supaya ia layak menjadi imam besar bagi kita. Supaya dia layak menjadi imam besar. Baca bersama saya Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, supaya pada dia layak mendapat sebutan imam besar yang berada di tahta Allah, dapat menyempurnakan doa yang bercampur baur dengan keinginan, dengan ambisi pribadi, dengan hal-hal yang mendatangkan kesombongan dan menjadi musuh Allah. Maka dia ada di sana menjadi filter untuk membersihkan segala doa itu dan menyempurnakannya dan memberikannya kepada Bapa supaya dapat dijawab. Dia layak menjadi imam besar untuk memperjuangkan nasib kita kepada Tuhan Allah. Untuk mendapatkan predikat seperti itu, maka satu saja yang harus dilalui, apa itu? Dituntun Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai. Karena itu merupakan program Tuhan Allah. Jadi kalau ada kita di sini dalam padang gurun, dengar, masuk dalam program Tuhan Allah. Dan ayat tadi berkata bahwa dia mengerti kelemahan kita. Dan tidak saja mengerti, tapi campur tangan dan menyelesaikannya. Campur tangan dan memberikan kekuatan supaya kita cakap menanggungnya. Apa megah hebat hikmat Allah itu. Berarti dia ada dalam segala problema, dalam segala keputusasaan, dalam segala jalan yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau Anda ada dalam lembah kekelaman, Anda harus mampu melihat tapak kaki dari seorang yang bernama Yesus Kristus, yang karena salib kaki itu terpaku. Dalam lembah kekelamankah kita berada? Kita harus mampu melihat tapak kaki dari Tuhan Yesus, karena dia berjanji dia menyertai kita. Dia telah mendahului kita sebelum kita menjalani jalan yang hendak kita tempuh. Dia telah menjalaninya, dan dia tahu tikungan yang berbahayanya yang mana. Dia tahu lubang berapa pada jalan yang hendak kita lalui. Duri dan onak telah hitung, dia hitung, dan dia mengerti. Karena Alkitab memberi jaminan dia berada pada kelemahan kita. Dia tidak berada pada kekuatan kita, tapi pada ketidakberdayaan kita. Kelemahan kita pada kegelapan yang kita nggak lihat secercah sinar matahari pun yang hadir. Tapi kalaupun begitu, dia meminta dari kita untuk mampu melihat tapak kakinya yang telah berjalan mendahului kita. Olehnya kita tidak usah ragu seberat apapun tantangan kehidupan yang kita alami. Sebagai pendeta, saya telah melihat berbagai lembah kekelaman yang saya lalui, baik dalam pribadi maupun dalam hidup berumah tangga, maupun dalam hidup pelayanan. Lembah-lembah kekelaman yang saya lalui, tapi dalam lembah kekelaman itu saya melihat tapak kaki dari the man of Nazareth, orang dari Nazaret Galilea itu, yang berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Aku mampu melihat tapak kaki itu dan terhiburlah batinku. Lalu aku berkata, dia telah mendahului aku pada jalan yang aku lalui. Karenanya pada jalan yang telah nampak tapak kakinya, memberiku keyakinan bahwa jalan yang kulalui ini tidak akan lebih dari kemampuanku. Jalan yang hendak kulalui ini tidak membuat aku capek dan tergeletak, dan tidak bisa lagi meneruskan perjalanan karena hilang kekuatan.
Pada saat saya berjalan dalam lembah kekelaman yang gelap itu, saya harus berdoa dan berkata, nampakkanlah tapak kakimu. Dan saya mampu melihat tapak kaki itu dan saya berjalan mengikutinya. Walaupun jalan yang kulalui gelap. Ada sebuah cerita. Seorang anak Tuhan yang sangat saleh. Penderitaannya satu lepas kepada yang lain dan bertubi-tubi. Dia menjadi bertanya, kurang apa lagi aku ini ya Tuhan, sehingga aku telah mengiring Engkau begini luar biasa. Bertobat sudah, berbaptis sudah, melayani sudah, apalagi. Dalam persungutan yang luar biasa itu Tuhan menghiburnya. Malamnya dia tidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi dia sedang berjalan dengan Tuhan pada sebuah perjalanan. Dan pada setiap jalan yang dia dan Tuhan lalui, pada jalan yang rata dan bagus dan tidak diwarnai duri dan onak, dia melihat dua pasang tapak kaki yang berjalan bergandeng-gandengan. Pada jalan yang sulit, yang di batu-batu tajam dan kerikil dan onak dan duri, dia melihat hanya satu pasang tapak kaki. Dan setelah jalan itu dilalui dengan berliku-liku dan berbagai-bagai tempat yang tadi diwarnai dua pasang tapak kaki bergandengan dan satu pasang saja. Lalu dalam perjalanan yang panjang dia berhenti dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku melihat ke belakang jalan-jalan yang bagus, yang bebas dari duri, dari onak, dari hambatan. Aku melihat dua pasang tapak kaki yang bergandeng-gandengan dan berjalan. Tapi kenapa pada jalan yang sukar lagi sulit, yang diwarnai oleh duri dan onak, hanya satu pasang tapak kaki saja? Lalu Tuhan dengan lembut berkata, anakku, pada jalan di mana hanya jalan yang nyaman, tidak ada onak dan duri dan hambatan, kau melihat dua pasang tapak kaki, yang satu adalah milikku dan satu adalah engkau. Tapi di jalan yang berbatu tajam terjal, yang beronak duri dan merusak kaki, kau melihat satu pasang tapak kaki, dan itulah tapak kakiku. Lalu Tuhan berhenti sejenak. Lalu dia bertanya, lalu di mana tapak kakiku? Dia berkata, kau tidak punya tapak kaki pada saat itu, karena aku yang menggendong. Karenanya dalam lembah kekelaman yang model apa? Adakah sesuatu yang padang gurun yang kau heran kenapa ke sini Tuhan menuntun? Kau harus mampu melihat tapak kaki itu, karena dia sudah berjalan lebih dulu sebelum dia suruh kita berjalan. Apa enggak hebat Tuhan itu? Firman Allah memberi jaminan Tuhan tidak mencobai kita lebih dari kesanggupan kita. Berjalanlah. Berjalan jangan dengan muka yang tertunduk, dengan muka yang menatang ke atas. Berjalan dengan muka, jangan dengan muka yang murung durja. Berjalan dengan muka yang berhiaskan pujian dan kemenangan. Karena dia telah mengalahkan semua. Dia berkata, dalam dunia ini kau mengalami berbagai pencobaan, tetapkan hati, karena aku telah kalahkan dunia ini. Dia layak menjadi imam besar, menyempurnakan semua yang belum sempurna. Karena dia tahu kelemahan kita, dan dia menjadi imam besar. Dia perlu dicobai dan menang, tidak kalah, supaya dia menjadi penolong di dalam pencobaan, supaya dia menjadi penolong dalam kesesakan, supaya dia menjadi penolong dalam segala bahaya dan masalah. Baca bersama saya Ibrani pasalnya yang kedua ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bagaimana dia bisa menolong kita yang dicobai kalau dia sendiri tidak pernah dicobai?
Jadi dia pakar di dalam pencobaan. Dia pakar dalam masalah hidup. Jadi kalau kau punya masalah hidup tidak datang pada pakar, maka kau tidak menemukan jalan keluar. Malah makin berat bebanmu, makin rumit masalahmu. Karenanya adakah di antara kamu yang menderita karena kata Alkitab, hendaklah dia berdoa. Adakah di antara kamu yang bergembira, hendaklah dia menyanyi. Jadi obat daripada penderitaan, obat daripada gurun, obat daripada lembah kekelaman cuma 3 huruf, DOA, doa. Mengapa? Karena masalah kita adalah masalah Tuhan, bukan masalahnya orang lain. Karenanya bacaan tadi berkata dia mengerti kelemahan kita, berarti kelemahan kita kelemahan dia. Masalah kita masalah dia. Jadi kalau masalah kita masalah Tuhan, pada Tuhanlah kita berlari kalau kita dapat masalah. Bukan datang sama orang menangis kiri kanan sampai ingus keluar air mata tumpah, sapu tangan 2 habis karena basah kuyup. Haleluya. Saya biasakan diriku dari muda untuk tidak bergantung pada siapapun dan pada apapun. Saya sedang berkhotbah di muka jemaatku sekalian yang aku kasihi. Saudara ada di hati saya. Saya sudah tidak hidup untuk apa-apa lagi. Saya mah hidup cuma buat saudara saja. Saya tiap hari saya pikirin saudara. Saya lebih banyak mimpi khotbah daripada mimpi yang lain. Jadi kadang-kadang saya bermimpi tangan saya lagi. Ibu berkata kenapa Pak? Kenapa Pak? Dikira saya kejang. Kenapa mimpi khotbah? Jangan pendeta mimpinya dikejar bagong tanduk 7. Au! Au! Kenapa lu? Kata nyonya. Gua mimpi dikejar bagong tanduk 7. Buset. Masa pendeta mimpi dikejar bagong? Pendeta mesti mimpi apa nona? Apa tuh? Apa tuh? Oh, haleluya. Tanggal 1 dan 2 Juli nanti, gereja kita akan dibanjiri oleh ribuan pendeta dan anak pendeta dari seluruh Nusantara, dari Singapura, Brunei Darussalam, dari Sarawak dan Sabah. Karena kita ini semua serumpun, kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Datang untuk apa? Untuk seminar konferensi anak pendeta dengan judul Winning in the Ministry, menang dalam pelayanan. Karena kita melihat banyak anak pendeta nggak terlibat dalam pelayanan. Jadi kita bakar semangat mereka. Sedang bapaknya, winning in the pulpit, artinya menang di mimbar. Bagaimana mengajar pendeta untuk cuma pikir khotbah saja. Jangan pikir yang lain. Banyak pendeta cuma ngomong sepeda lah, motor lah, mobil lah. Sepeda akan datang dengan sendirinya kalau menang di mimbar. Tapi kalau kalah di mimbar, mobil yang dikasih orang pun diminta kembali. Jadi kita mesti menang di mimbar. Haleluya. Menang di mimbar artinya khotbah yang mantap, meninggikan Yesus Kristus, memberi jawaban bagi masalah manusia. Jadi kita khotbah jangan ditanya apa ada amin, ada glory, ada haleluya. Orang pikir ini kok kita hadir di gereja kok cuma jawab pertanyaan pendeta. Ngomong saja, nanti amin dengan sendirinya. Nyong kenal pendeta Max Demento tuh. Saya punya teman pendeta Max Demento dari Papua. Sekarang dia sudah jadi almarhum, telah pergi ke surga mendahului kita. Dia kalau khotbah beberapa kalimat, apa damin, apa damin, apa damin, amin melulu. Nah kebetulan dia berkhotbah di salah satu teman saya punya gereja pendeta Pujo Setoto Abednego. Nah kebetulan dia punya koster gereja namanya Pak Amin. Pak Amin ini karena baik, rajin, ramah tamah, maka semua kenal sama Pak Amin. Mulai sekolah minggu, remaja, kaum muda, sampai nenek-nenek. Nah hari itu Pak Max Demento diundang untuk berkhotbah.
Baru 5 kalimat, apa dah amin. 5 kalimat lagi, apa dah amin. Apa dah amin. Anak kecil 2 lagi main keneker di muka gereja. Dia pasang kuping, dia tanya, ini kenapa pendeta tanya-tanya terus Pak Amin. Hari itu Pak Amin tidak masuk gereja karena istrinya melahirkan. Jadi anak ini begitu dengar pemaks berkhotbah, apa dah amin? Dia maju, apa dah amin? Apa dah amin? Dia maju persis di buka pintu gereja menghadap mimbar. Dan begitu Pak Max tanya lagi, apa dah amin? Dia bilang, Pak Pendeta, Pak Amin hari tidak masuk karena istrinya melahirkan. Ini cerita benar ini. Karena ini kawan-kawan dari Papua ini menjadi saksi, Pak Max Demeto itu pernah ada di dunia, tapi sekarang sudah pulang ke sorga. Nah ini yang kita mau ngomong di dalam seminar adik. Jadi Nyong jangan lupa hadir. Hadir ya. Jangan kau anggap dirimu pintar sehingga kau tidak hadir seminar ini. Tapi ongkos bayar sendiri. Ya. Makan, minum kita tanggung. Mau dapat berkat, mesti rela membayarnya. Zaman sekarang sudah tidaklah gratis lagi, tidak ada. Bensin saja naik. Kacau. Haleluya. Luar biasa. Jadi karena itu kita percaya bahwa segelap apapun lembah kekelaman kita berada dimanapun padang gurun kah, haleluya. Tuhan tidak izinkan ular tedung menjadi sahabat kita. Tuhan tidak izinkan batu-batu kerikil, batu tajam yang tidak bisa dibikin apa-apa untuk menjadi sahabat kita. Tapi dia tetap menjadi sahabat kita karena dia Tuhan yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus harus dicobai supaya dia layak menjadi sahabat orang-orang yang menderita. Tadi kita sudah baca Ibrani 2 ayat 18 tadi. Kita baca sekali lagi biar nyerap di dada. Ibrani 2 ayat 18. 1, 2, 3. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia pakar di dalam pencobaan, kata saya tadi. Karenanya si pakar itu membuka undangan. Marilah kepadaku, wahai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Karenanya kita bersyukur dia dicobai dan diuji. Yang ketiga dan yang terakhir, metode iblis adalah menawarkan diri sebagai penolong yang dapat memperbaiki nasib. Iblis menawarkan diri sebagai penolong yang dapat memperbaiki nasib manusia. Karenanya banyak orang tergoda datang kepada iblis untuk nasib, datang kepada iblis untuk merubah situasi. Jadi kalau kita sudah berdoa tidak dapat jodoh, hati kita mulai tergoda. Apalagi ada tetangga bilang, Kak, saya lihat di situ ada dukun Kristen. Kok dia Kristen, kok dukun? Iya. Karena dia bisa ramal nasib. Dia pakai juga ayat-ayat Alkitab. Kakak coba-coba ke sana. Begitu sampai di sana mengeluh sama dia. Dia kasih obat 2, air dan minyak. Dia bilang, Dek, air itu gosok di sini. Masuk rumah, keluar rumah, mainkan saja. Pasti datang si jangkung dan si kate, si mancung dan si pesek, si kribo dan si botak. Tinggal ke home pimpa, layung gambreng, breng di si kribo. Ampun dong. Haleluya. Dan satu lagi, minyak, gosok di sini. Masuk keluar rumah, mainkan. Haleluya. Banyak kali orang datang kepada iblis karena dia tertipu. Iblis menawarkan diri sebagai orang yang bisa rubah nasib. Apa enggak hebat? Iblis punya tawaran kepada Tuhan Yesus 3. Yang pertama apa? Kalau kau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Apa nasib enggak berubah? Kalau tadi biasa cuma bergaul dengan batu, sekarang bergaul dengan roti. Apa enggak dahsyat? Bergaul dengan batu artinya puasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus 40 hari. Tuhan Yesus berpuasa tadi berapa hari? 40. Dan dalam keadaan lapar, setan datang dengan metode memperbaiki nasib. Kalau kau anak Allah, rubah batu jadi roti.
Metode iblis, pingin cepat kaya, pingin cepat melihat hasil. Coba kumpul batu, dalam nama Yesus, plak. Roti, batu berubah jadi roti homemade. Pakai abon. Jadi lapar nih. Haleluya. Roti homemade, pakai abon. Cuman dengan jalan tumpan tangan. Bayangkan, apa nggak dahsyat? Setan lupa. Tuhan bilang sama kita bahwa roti didapatkan bukan dengan kumpul batu tumpan tangan. Dalam nama Yesus, roti batu berubah jadi roti. Nah, waktu mendapatkan roti apa? Dengan peluh di mukamu kau makan rezeki. Jadi mesti kerja, Neng. Makanya, Neng, kalau lagi mabuk cinta sekarang, Neng, kau tanya sama calon suamimu, Bang, kerjaan apa? Abang apa? Dia bilang begini, lo kira cari kerjaan sekarang gampang? Gua nganggur. Begitu dia bilang nganggur, putuskan cinta itu. Haleluya. Kau tidak mampu memutuskannya, aku akan membantumu bawa gunting rumput untuk memutuskan cinta yang bodoh itu. Kalau kau kawin dengan si pemalas, hari Minggu kau diberkati di gereja, hari Senin kau bawa baki untuk jual kue cucur. Kue cucur. Habis kue cucur ganti baki. Onde. Itu kalau di Jakarta. Kalau si borong-borong, ompus. Wah, yang ketawa paling gede nih pasti dari si borong-borong nih. Haleluya. Mau lihat ya, Bang? Horas jalan gawe. Nah, jadi kalau kau kawin dengan orang malas sudah pastilah Seminggu kau diberkati, Senin kau bawa baki. Kawin dengan orang rajin. Rajin itu modal. Sekarang dia miskin, tenang. Orang bilang miskinnya udah mentok, tinggal naiknya. Haleluya, tetap tenang. Cara jalannya aja. Jangan jalan laki-laki tapi jalannya kada bisul 5 di paha. Jangan jalan kayak orang tibisulan. Cewek juga lihat, buset, tampan si tampan. Jalannya kayak bebek. Jalan yang betul. Kiri, kanan. Jalan yang betul. Inang, bantu anakmu. Kasih masukan sama dia. Nah, dari jalannya saja pertanda dia bodoh. Orang tuh kalau rajin, biar bodoh, sukses. Saya baca buku tentang orang-orang sukses. Sekarang ada satu pengusaha terkenal di Amerika, di Singapura, sangat muda, namanya Adam Khoo. Pergi ke toko buku Gramedia, cari buku karangan Adam Khoo. Pengusaha terkenal Singapura yang paling muda dan kaya raya. Paling muda. Umurnya sekitar 25-26 tahun. Tapi sudah sangat terkenal di Singapura. Namanya Adam Khoo. Ingat saja, Adam suaminya Hawa. Dan kau baca bukunya, dia punya riwayat hidupnya bikin saya terengah. Adam Khoo ini pernah sekolah, gak naik-naik kelas karena bodoh. Jadi akhirnya mamanya sekolahkan dia di sekolah terburuk di Singapura. Sekolah terburuk. Udah sekolah terburuk, masih buruk lagi raportnya. Kalau sekolah dia di sekolah Santa Ursula atau sekolah Katolik yang luar biasa, mungkin terlalu tinggi lah. Tapi ini sekolah terburuk di Singapura, raportnya pun terburuk. Lalu kenapa dia bisa berhasil? Dia cuma terpacu dengan dia baca sebuah buku tentang bagaimana orang
mengoperasikan komputer. Dan dia pacu dirinya. Sekarang dia menjadi pengusaha terkenal Singapura dalam usia yang sangat muda, tidak tamat sekolah tinggi. Demikian juga orang-orang hebat di Amerika. Tidak banyak bersekolah, tidak berarti Marinho tidak usah bersekolah. Sekali lagi jangan salah menafsirkannya. Maksud saya, kita hanya semua tergantung kembali kepada diri kita. Kita mau maju atau tidak maju, semua tergantung kepada keinginan. Hal-hal seperti ini saya bahas banyak dalam buku saya The Art of Talking to Yourself. Seni berbicara kepada diri sendiri. Maksud saya memacu diri untuk maju. Jadi semua tergantung kepada kita dan kepada Tuhan. Karenanya buku ini saya targetkan selesai Oktober, November saya bagi. Pas pada ulang tahun perkawinanku yang ke-36. Gratis. 350 halaman. Minimal. Dan 130 buku. Saya targetkan baca untuk menghadirkan satu buku ini. Saya akan persembahkan sebagai buah kasih saya kepada saudara. Saya mengasihi saudara sama seperti saya mengasihi anak-anakku dan istriku. Saudara berada di hati saya. Saya tidak jadi pendeta tanpa saudara. Saya tidak bernama gembala sidang tanpa saudara. Saudara orang khusus. Maafkan kalau saya kurang melayani saudara dengan baik. Ada yang sakit, saya tidak bersuka, ada terbatas kemampuan yang ada pada saya. Ada yang kadang-kala meninggal, saya tidak mampu memimpin upacara karena terbatas kemampuan yang ada pada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah takut soal hidup ini. Karenanya setan kira dia menawarkan diri sebagai penolong yang dapat memperbaiki nasib. Karena batu berubah menjadi roti, itu perbaikan nasib. Tapi terbukti setan meleset. Karena yang menetapkan segalanya adalah Tuhan. Dan hukum Tuhan berkata, dengan peluh di mukamu kau makan rezekimu, bukan kumpul batu dan tumpahan tangan. Jika kau setia dengan perkara yang kecil, aku berikan padamu perkara yang besar. Metode kedua yang iblis pakai menawarkan diri sebagai penolong yang bisa memperbaiki nasib manusia adalah dia tawarkan kehebatan dan kuasa. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan 6 dari Matius 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hal yang kedua adalah dari padang gurun menuju ke kota besar Yerusalem. Apa nasib tidak berubah? Kalau tadi di Udik, sekarang pindah ke kota. Tadi padang gurun, sekarang pindah ke kota suci. Apa enggak dahsyat? Tadi roh pimpin Yesus menuju ke padang gurun. Sekarang tuntunan berbeda. Sekarang bukan lagi roh yang tuntun Yesus, tapi iblis yang membawanya. Karenanya tuntunan Tuhan dan tuntunan iblis itu beda-beda tipis. Sukar dibedakan. Kadangkala orang kira dituntun Tuhan, nggak taunya dituntun iblis. Karena buah-buah iblis jelas. Karenanya jangan terkecoh. Jangan cepat bangga dan mengklaim ini dari Tuhan. Tuhan lagi ngomong. Selalu banyak pendeta Pentakosta, banyak di GBI, Tuhan bicara. Tuhan ngomong. Dengar. Tuhan ngomong itu demi kemuliaannya dan demi kepentingan orang lain. Kalau Tuhan ngomong tapi bikin susah orang, itu bukan. Tuhan ngomong tapi bikin orang lain menangis, itu bukan. Katanya Tuhan ngomong,
bahasa roh, tetapi kelakuannya amburadul. Itu bukan dari Tuhan. Harus kita jeli. Karena peristiwa ini Roh Kudus tuntun, tiba-tiba iblis tuntun. Orang yang sama, Yesus Kristus yang tidak berubah. Apa nggak dahsyat? Ayat 1 bilang Roh Kudus tuntun Yesus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Sekarang tuntunan beralih tangan. Tangan siapa yang tuntun sekarang? Iblis. Haha. Iblis bilang, lihat kan? Allah tuntun kamu aja ke padang gurun. Sekarang aku tuntun ke kota besar. Apa nasib nggak berubah? Si Abeng yang latih ke anak buahnya untuk nyopet itu karena ingin rubah nasib di Jakarta, kota besar. Di kampung nggak ada kerjaan. Di kampung nasib nggak bisa berubah. Ke kota besar nasib berubah walaupun copet. Apa setan gak hebat? Dia tawarkan diri sebagai penolong yang memperbaiki nasib. Karenanya dari padang gurun menuju ke Yerusalem. Dari mana saya tahu Yerusalem? Lah Bait Allah. Bait Allah pada saat itu nggak ada di Nazaret, nggak ada di Kana. Ada di mana? Yerusalem, Yerusalem. Ada di Yerusalem. Bait Allah. Orang yang salah pandang, hebat iblis. Robah nasib orang. Tadi jadi petani, sekarang jadi bos di kota besar. Dulu jalan kaki, sekarang pakai sepatu bermerek mahal. Pakai dasi, kemeja putih. Tunggu dulu. Jangan terkecoh. Harus bisa bedakan mana tuntunan Tuhan dan mana tuntunan setan. Mana alat Tuhan dan mana alat setan. Harus bisa membedakannya. Karena tipis. Sukar membedakan mana tuntunan Tuhan dan mana tuntunan iblis. Lah, bayangkan Roh Kudus baru tuntun Tuhan Yesus. Sekarang tuntunan beralih tangan. Nah, setan tuntun Tuhan Yesus dari padang gurun menuju ke Yerusalem, kota suci. Sorga saja setan bisa masuk, apalagi Yerusalem. Dari kisah Ayub, setan ada di sorga bersama dengan anak-anak Allah yang sedang menghadap Tuhan Allah. Lah kalau setan bisa masuk di sorga, tempat yang paling kudus, masa masuk di kota suci Yerusalem sulit apa buat setan? Ya tuntun Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dia bawa ke bembungan Allah, bembungan Bait Allah. Dan dia kasih cobaan, jatuhkanlah dirimu karena ada tersurat. Dari Tuhan Yesus pakai ada tersurat, setan juga pakai ada tersurat. Memang setan cuma ikut-ikutan, kehilangan identitas. Jadi jangan bergaul dengan orang yang identitasnya nggak jelas. Dia robah nasib. Dan Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Cobaan yang ketiga, dia menawarkan seluruh dunia. Apa nggak dahsyat? Orang punya kelapa sawit 100 hektar saja udah bangganya nggak keluar. Orang punya salah satu dari Pulau Seribu aja udah jalan yang lain. Apalagi seluruh dunia, bos. Ladang-ladang minyak di Timur Tengah punya kau. Ladang-ladang emas, perak, intan, permata, batu bara, dan semua punya saudara. Waduh. Jalanmu pasti lain. Dudukmu pasti lain. Kau sudah tidak bergaul lagi dengan manusia. Lapisanmu terlalu tebal.
Biarlah kita sebagai orang percaya menyadari bahwa semua yang ada pada kita hanya rahmat dan anugerah yang turun dari Sang. Biarlah kita menyadari bahwa bukan apa-apa kita ini, hanya karena rahmat dan anugerah Tuhan. Ini tidak boleh lepas dari bibir lidah kita. Waktu sebuah seminar di Korea, dihadiri oleh kurang lebih 3.000 pendeta seluruh dunia. Maka ada satu acara bernama A Minute with Choi Yong-gi. 1 menit bersama Choi Yong-gi. Di mana orang diberikan kesempatan bertanya. Maka seorang pendeta bertanya, kira-kira apa rahasia dari pertumbuhan gereja Bapa yang dahsyat, yang terbesar dunia ini? Choi Yong-gi berkata, jika aku menjelaskannya, 1 minggu gak cukup. Dari pagi sampai sore dan sore sampai pagi. Tapi hanya 2 kalimat yang aku beri saja sebagai kesimpulan dari rahasia kemajuan gereja ini. 2 rahasia itu, I pray, dan yang kedua, I obey. Saya cuman berdoa dan saya taat sama Tuhan. Tuhan suruh berhenti, saya berhenti. Tuhan suruh berjalan, saya berjalan. Tuhan suruh tiarap, saya tiarap. I pray and I obey. Itu saja rahasianya. Jadi kalau kita diberkati karena kita banyak berdoa. Masih ingat moto kita, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ketaatan kepada Tuhan amat penting. Karena ketaatan lebih dari korban. Tidak peduli Bapak Ibu sudah berada di mana. Jangan terima iblis sebagai penolong yang merubah nasib. Tapi terima Tuhan yang rancangannya, rancangan damai sejahtera, naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Rancangan hal-hal yang luar biasa. Amin.